Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali di tengah-tengah aktivitas Anda dengan program seputar informasi kegiatan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang kami kemas dalam Info Pakotas TV hari ini bersama saya, Nevi Indrianti. Dan saya, Ivan Fadilah Nugraha. Pengadilan Agama di wilayah 5 Priangan Timur, Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi e-court dan e-litigasi atau fitur upaya hukum dan pameran kampung hukum Pengadilan Agama sewilayah 5 Priangan Timur di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2020. Kegiatan yang dihelat di Hotel Horizon Pangandaran ini dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Dr. Andes Haji M. Taufik HZ MHI. Berikut cuplikannya. Adalah sosialisasi e-court dan e-litigasi, fitur upaya hukum, berupa kegiatan sosialisasi yang bersifat bimbingan teknis, teoritis, dan praktis. Ketua Pengadilan Agama sewilayah 5 Priangan Timur, hakim, panitera, panitera muda, serta operator SIPP dan petugas meja informasi. Kegiatan yang dihelat di Hotel Horizon Pangandaran ini dibuka langsung oleh Ketua PTA Jawa Barat, Dr. HM Taufik HZ MHI, serta turut dihadiri oleh Wakil Ketua PTA Bandung, Dr. Haji M. Mahpudin SH MH, dan Panitera PTA Jawa Barat, Dr. Agus Jainal Muttaqin SH MH. Materi sosialisasi disampaikan langsung oleh Timnas e-court Badilat yang dipimpin oleh Adil Fahru Roja SHI MH, didampingi Ahmad Mujain Destuladu SSY dan Hendra Dwi Prasetya ST. Di akhir acara, tim redaksi PA Kotas TV mewawancarai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Dr. Haji M. Mahpudin SH MH, narasumber materi e-court Adil Fahru Roza SHI MH, dan Ketua Panitia Acara Netralus Asep Mujtahid MH, serta Ketua PA Kota Tasikmalaya Jamadi LC MEI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PA Kotas TV, alhamdulillah pada edisi hari ini kita mengikuti sosialisasi e-court dan e-litigasi di pengadilan. Bahkan hari ini itu adalah acara sosialisasi untuk daripada e-court dan e-litigasi tingkat banding. Dan setelah tadi malam kita juga mengadakan daripada bincang-bincang santai yang isinya juga adalah pembinaan bagi seluruh aparat peradilan agama khususnya di daerah Korwil 5 yaitu Priangan Timur. Maka hari ini kita dapat berkesempatan untuk sedikit mendapatkan informasi daripada salah satu pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yaitu Bapak Wakapta Bandung, yang alhamdulillah pada sore hari ini, malam hari ini sudah
berkenan untuk hadir, maka langsung saja kita kepada beliau. Assalamualaikum Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat walafiat Bapak. Iya Bapak. Alhamdulillah ini acara sudah selesai dan seluruh peserta juga siap-siap untuk meninggalkan tempat. Harapan dari acara ini sebenarnya dari pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandung ini sebenarnya seperti apa Bapak? Baik, terima kasih kepada Kotas TV yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk sekedar sharing informasi yang berkaitan dengan kegiatan ini. Nah, kami dari pimpinan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan acara sosialisasi ini adalah merupakan perintah dari Ketua Mahkamah Agung karena PT Jawa Barat ditunjuk sebagai pilot project untuk suksesnya litigation ECOT ini, percontohan lah diharapkan seperti itu. Tentu ini untuk sudah kita sosialisasikan kepada 26 satker dan terakhir ini untuk Priangan Timur meliputi PA Garut, PA Ciamis, PA Tasik, Tasik Kota dan Banjar. Semua hadir, ketuanya, kemudian ada unsur hakim, ada unsur kepaniteraan, unsur panitera pengganti dan admin, semuanya bisa hadir dan mengikuti acara ini dengan baik, dengan harapan tentu mereka yang mengikuti pelatihan ini akan menindaklanjuti di satkernya masing-masing dengan menyelenggarakan diklat di tempat kerja. Kalau boleh tahu Bapak, keuntungan sebenarnya ada ECOT, dilaksanakannya litigasi, keuntungan bagi para pencari keadilan dan keuntungan bagi lembaga-lembaga peradilan dan juga mungkin advokat itu sebenarnya dari mungkin segi waktu, biaya dan sebagainya seperti apa gambarannya Bapak? Alhamdulillah, intinya bahwa memang sesuai amat undang-undang kami merasakan peradilan adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Itu yang akan disentuh sehingga kita jemput bola bagaimana pencari keadilan ini diberi kemudahan informasi mengenai bagaimana beracara di pengadilan agama yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Jadi dengan adanya litigasi ini biaya juga akan lebih ringan? Lebih ringan, luar biasa lebih ringan. Jadi kesan dan pengadilan agama yang mahal dan sebagainya itu tidak ada? Tidak ada. Hilangkan kesan mahal, rumit dan sulit, tidak ada. Bahkan ada gugatan yang sifatnya mandiri, mereka dipersilakan, bisa kita pandu. Mereka bisa membuat gugatan, berbagai macam gugatan bisa dibuat dengan mudah, dengan biaya murah, cepat, bisa kami layani dengan baik. Ini kampung hukum luar biasa, inisiatif dari teman-teman. Harapan kami dengan ada kampung hukum ini adalah memberikan sosialisasi, menginformasi kepada masyarakat. Harapan kami lewat Kotas TV ini bisa menyebar informasi bahwa kami sudah berusaha menampilkan, menginformasikan, mensosialisasikan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat lebih paham, lebih tahu dan lebih berpartisipasi aktif untuk mendukung program ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Kotas TV, selain daripada tadi kita mewawancarai daripada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita berkesempatan untuk mewawancarai pemateri langsung yang ternyata beliau ini juga salah satu daripada timnas yang ada di Mahkamah Agung dalam urusan daripada sosialisasi ECOT dan litigasi. Untuk itu mari kita sapa, beliau adalah Bapak Adil Fahruroza. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Dan di samping beliau juga Ketua Panitia acara Bincang Santai, kemudian semua acara yang ada pada rangkaian acara dari pagi hingga 2 hari. Kemudian Bapak Asep Mujtahid, beliau selaku Ketua Pengadilan Agama Ciamis, juga Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Nah, untuk Bapak Adil Fahruroza, sebenarnya target dari Mahkamah Agung adanya penyelenggaraan sosialisasi ECOT dan litigasi itu seperti apa Pak? Jadi kalau boleh saya mereka sedikit. ECOT itu kan untuk menjawab tantangan zaman ya Pak ya, tantangan zaman di mana kita sudah di zaman 4.0 yang menuntut kita menggunakan teknologi informasi, kemudian ditambah lagi dengan kondisi-kondisi yang membuat kita terpaksa harus social distancing gitu ya.
kita harus menggunakan protokoler COVID yang memang sudah menjadi perhatian dunia gitu ya, untuk menjaga kesehatan, ini kan dalam rangka menjaga kemaslahatan juga sebenarnya. Jadi walaupun dalam suasana pandemi tetap penegakan hukum itu harus terus berjalan. Betul, jadi jangan sampai kondisi-kondisi keterbatasan itu membuat pelayanan hukum terhadap masyarakat itu menjadi berkurang atau berkurang kualitasnya gitu. Kalau dari sisi waktu, kemudian penyelesaian perkara, kemudian dari segi biaya, apakah mungkin ada perbedaan antara manual dengan beracara secara litigasi itu? Sudah jelas ya bahwa dengan menggunakan aplikasi e-court, dengan aplikasi-aplikasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung itu akan memangkas biaya, memangkas waktu, yang seharusnya perkara itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan atau lebih, itu dengan inovasi-inovasi Mahkamah Agung menggunakan teknologi informasi itu bisa dipercepat, biaya juga lebih murah. Artinya manfaat kepada masyarakat, kepada kuasa hukum, kemudian pengguna jasa-jasa pelayanan hukum itu real gitu Pak ya? Iya betul sekali, betul sekali. Baik pemirsa, kemudian kita akan wawancarai Bapak Asep Mustahid selaku Ketua Pengadilan Agama Ciamis, selaku Ketua Panitia dalam acara ini. Kita ingin bertanya dan menggali informasi sejauh mana persiapan, kemudian siapa saja yang ikut dan hadir dalam pelaksanaan hari ini, sehingga target-target apa ke depan untuk mensukseskan daripada kebijakan Mahkamah Agung ini. Dan juga nanti kita akan minta sekaligus pada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasik selaku pelaksana di Pengadilan Agama tingkat pertama. Bagaimana Bapak Asep? Terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ekot dan fitur upaya hukum banding yang digelar ini adalah pertama merupakan delegasi dari pimpinan Pengadilan Tinggi Agama dalam rangkaian menyambut kebijakan Mahkamah Agung terutama di pandemi ini. Artinya bukan hanya di tempat di wilayah 5 saja, tapi seluruh Indonesia Bapak kebijakannya. Kebetulan kami di delegasi sebagai panitia di Periangan Wirah Timur. Dalam hal ini terlaksana kegiatan berdasarkan kerja tim dari wilayah 5 Periangan Timur, mulai dari Garut, Kabupaten Tasik, PA Kota, Ciamis, dan PA Banjar. Itu kita koordinasi bersama, dibuat tim kecil, dan terbangun tim solid untuk pelaksanaan ini. Yang ketiga, pelaksanaan ini kita sambut sekali karena jelas ini bagian dari pengembangan RB yang tentunya pengembangan peradilan elektronik, pengembangan IT untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Karena itu panitia dengan bangga hati untuk menyelenggarakan karena memang tuntutan zaman sekarang harus begini yang dilakukan itu. Dengan senang hati saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim solid kita, Korwi 5 dalam pelaksanaan ini terselenggara dengan baik, apresiasi yang setinggi-tingginya. Mulai dari awal pembukaan sampai akhir acara. Bahkan ada hal yang di luar dugaan, perintah Pak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama harus Zoom meeting dengan Bu Direktur. Kita juga sudah siapkan dan kebetulan tim IT di Korwi 5, baik Tasik, Ciamis, Garut, dan Banjar seluruhnya alhamdulillah sudah mempersiapkan. Kami lihat di sini ada kampung hukum juga yang berbeda daripada acara-acara yang lain ini, Pak. Itu bagian dari inspirasi atau motivasi kawan-kawan yang harus dikembangkan dari Korwi 5 sehingga kita akomodir dan kita terapkan berdasarkan hasil keputusan bersama. Ini bagian inovasi yang bersama-sama dengan pelaksanaan BINTEK ini kita lakukan sebagai informasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Baik, kalau kesiapan dari Bapak sendiri selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Tasik yang pengadilan tingkat pertama, yaitu pelaksanaan tentu kebijakan Mahkamah Agung sendiri sejauh ini gimana Pak? Kami ya selaku pengadilan tingkat pertama, terutama kami PA Kota Tasikmalaya akan sangat siap ya untuk melaksanakan program dari Mahkamah Agung karena ini terobosan yang luar biasa apalagi di masa pandemi ini. Perlu diketahui untuk di PA Kota Tasikmalaya setelah adanya pandemi pendaftaran melalui e-court itu naik begitu sangat signifikan. Misalnya di September saja dari 850 perkara yang masuk itu 256 masuknya melalui e-court. Nah artinya bahwa kami di bawah sangat
mendukung program ini, apalagi dengan adanya fitur ya upaya hukum banding akan lebih mempermudah masyarakat untuk melakukan upaya hukum. Mungkin terakhir terkait kendala-kendala daripada pelaksanaan EKOT yang sudah dilakukan khususnya di PA Kota Tasikmalaya seperti apa? Nah, kendalanya ini justru malah bukan dari dalam ya yang banyak, justru dari eksternal, dari luar. Karena ternyata beberapa advokat kadang terutama yang sepuh-sepuh itu perlu bimbingan yang luar biasa. Masih belum terbiasa menggunakan? Terbiasa, masih harus perlu bimbingan. Nah, ini kita lakukan ya untuk terkait itu supaya mereka benar-benar paham tentang EKOT, e-litigasi. Dan kami sudah melakukan sosialisasi untuk e-litigasi, tapi yang bukan fitur hukum ya, upaya hukum banding. Dan saat itu diikuti 80 lebih. 80 kuasa hukum? Lebih advokat ditambah dari perbankan syariah, KPKNL dan pengguna lain. Jadi antusiasnya luar biasa. Nah, nanti insya Allah kita pulang di DTK sekaligus sosialisasi kepada para advokat lagi. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan sukses semua, sehat selalu, dan berjumpa di kesempatan berikutnya. Baik pemirsa, itulah wawancara kita kepada para narasumber. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bertemu dalam kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.